Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nanoksana Fitri. Ini 415-2021-09. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang sudah saya buat guna memenuhi syarat tugas besar jiwa. Di sini saya buat makalah yang berjudul Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa. Lanjut ke bab 1, pendahuluan. 1.1 latar belakang. Bahasa mempunyai fungsi-fungsi tertentu yang digunakan berdasarkan kebutuhan seseorang. Oleh karena dengan menggunakan bahasa, seseorang dapat mengekspresikan diri sehingga fungsi bahasa sangat beragam. Bahasa digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi. Selain itu, bahasa digunakan sebagai alat untuk mengadakan integrasi dan beradaptasi sosial. Selain lingkungan atau dalam lingkungan atau situasi, bahasa adalah alat komunikasi bagi manusia, baik secara lisan maupun tertulis. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa berperan sangat penting. Oleh karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan oleh alat ucap yang biasa digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas masyarakat menggunakan bahasa, baik berbahasa secara lisan maupun tulis dan bahasa tubuh. Bahkan saat kita tidur pun tanpa sadar kita menggunakan bahasa. Bahasa juga dapat diartikan sebagai sebuah simbol atau lambang bumi yang berfungsi sebagai alat komunikasi antar individu. Masyarakat berinteraksi atau satu sama lain dan bersosialisasi menggunakan bahasa itu, sehingga begitu pentingnya peranan bahasa dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring perkembangan zaman, bahasa terus berkembang dan beradaptasi dengan lingkungan di bawah arus perkembangan pemakaian bahasa pada era globalisasi. Pada lingkup kecil seperti keluarga dan perkembangan dan masyarakat, kita menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi, tetapi pada lingkup yang luas dan bersifat resmi digunakan bahasa Indonesia dengan dicetuskannya bahasa Melayu Riau sebagai dasar bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang lalu. Perkembangan bahasa Indonesia terus meningkat. Bahasa Indonesia semakin berkembang dan beradaptasi, tetapi di sisi lain bahasa daerah pun tetap memiliki peranan dan jabatan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa daerah tetap dijaga eksistensinya di balik arus permasalahan kebahasaan yang terjadi di Indonesia. Bab 3. Memiliki pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat. Terjadi fenomena-fenomena negatif di tengah-tengah masyarakat kita. Misalnya banyak orang Indonesia dengan bangga memperlihatkan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris walaupun mereka tidak menguasai bahasa Indonesia dengan baik. Tidak sedikit pula orang malu tidak bisa berbahasa asing. Oleh karena itu, sebagai bahasa yang besar, kita harus mengetahui pentingnya fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. 1.2 Tujuan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang pentingnya bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa dan diharapkan sangat bermanfaat bagi banyak orang yang membaca makalah ini. Dan 1.3 yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia? Dan yang kedua yaitu bagaimanakah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di NKRI. Lanjut bab kedua, pembahasan. 2.1 Fungsi dan peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa terhadap dalam penyataan sikap bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal ini merupakan perwujudan politik bangsa bab 3. 5. Indonesia yang menempelkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau nasional. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa
Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Lihat pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Lihat juga hasil amandemen Undang-Undang 45 Undang-Undang Dasar 45 Agustus 2002. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara telah menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahan ilmu pengetahuan teknologi dan seni iptek. Iptek berkembang terus sejarah dengan perkembangan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Perkembangan iptek yang didukung oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi seperti internet, email, e-bisnis, e-commerce, TV, edukasi, dan lain-lainnya melaju dengan pesat, terutama memasuki abad ke-21 sekarang. Di sisi lain, perkembangan bahasa Indonesia terasa belum seimbang dengan perkembangan iptek dan zamannya. Pengalihan konsep terasa konsep-konsep iptek dari bahasa asing, terutama bahasa Inggris, belum seluruhnya dapat dicarikan padanannya dalam bahasa Indonesia. Sebagai akibatnya, kosakata dan istilah asing itu mengalir deras ke dalam khasanah kosakata bahasa Indonesia. Dengan demikian, peran strategis bahasa Indonesia sebagai bahasa peradaban modern masih memerlukan perkembangan yang lebih terasi dan serius sesuai dengan perkembangan iptek. Dalam rangka menuju ke arah peradaban modern, kita perlu memahami, menguasai, dan mengembangkan konsep-konsep iptek modern yang pada umumnya masih tertulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris. Tujuannya agar konsep-konsep iptek modern tidak hanya diserap oleh mereka yang memahami bahasa asing yang jumlahnya tentu tidak sebanding dengan jumlah anggota masyarakat Indonesia yang memerlukannya, apalagi dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan penyebarluasan konsep-konsep iptek modern ini harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam rangka lebih memasyarakatkan peristilahan modern itu. Istilah-istilah yang telah berhasil disusun kemudian diolah lebih lanjut menjadi berbagai bab 6 kamus berbagai bab kamus istilah tertentu saja. Selain kemudian diolah lebih lanjut menjadi selain mengandung padanan istilah dalam bahasa Indonesia, kamus istilah itu juga mencantumkan rumusan atau penjelasan setiap istilah yang dicantum sampai sekarang telah berhasil disusun tidak kurang dari 40 buah kamus istilah. Penerbitan daftar dan kamus istilah itu sangat penting dan bermanfaat dalam rangka memasyarakatkan dan menyebarluaskan perangkat istilah yang sudah dibakukan. Jika upaya penerbitan dan publikasi itu tidak dilakukan hasil penyusunan dan pembakuan, istilah itu akan tetap tertinggal sebagai harta karun. Dalam hal ini, para ilmuwan dari berbagai disiplin diharapkan menggunakan istilah yang telah dibakukan itu dengan taat asas. Selain itu harus pula diupayakan ada arus balik yang dapat dimanfaatkan sebagai masukan dan proses pengembangan bahasa selanjutnya. Di samping itu, pandangan dari segi pembinaan dan pengembangan bahasa, masuknya istilah-istilah yang sudah dibakukan itu ke dalam buku ajar, makalah, laporan penelitian, jurnal-jurnal ilmiah, karangan-karangan ilmiah lainnya, dan media komunikasi dan informasi merupakan langkah berikutnya yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Selanjutnya 2.2 fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa yang utama adalah sebagai alat untuk berkomunikasi di dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Untuk berkomunikasi sebenarnya dapat juga digunakan cara lain, misalnya tanda-tanda, gambar, atau isyarat. Namun bahasalah sebagai alat komunikasi yang paling sempurna. Bahasa Indonesia yang kedudukannya sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara di Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut. 1. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai a. Lambang
kebangsaan nasional. D. Lambang identitas nasional. C. Alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial, budaya, dan bahasa. Dan dia alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. 2. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai A. Bahasa resmi kenegaraan. B. Bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. C. Bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Dan D. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Dan yang terakhir, bab ketiga, yaitu penutup, di mana ada kesimpulan dari pembahasan di atas. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia di wilayah NKRI adalah sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dalam pembangunan bangsa, yakni sebagai perisai pemersatu yang belum pernah dijadikan sumber permasalahan oleh masyarakat pemakainya yang berasal dari berbagai ragam suku daerah. Hal ini terjadi karena bahasa Indonesia mampu menempatkan dirinya sebagai sarana komunikasi yang efektif, berdampingan dan bersama-sama dengan bahasa daerah yang ada di Nusantara dalam mengembangkan dan melancarkan berbagai aspek kehidupan kebudayaan termasuk pengembangan bahasa daerah. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa dan karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dan dalam berbagai aspek kehidupan yang artinya mendorong kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dalam pembangunan bangsa. Di sini ada saran di mana isi sarannya itu sebagai kaum intelektual kita harus menjaga bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang dapat mempersatukan berbagai kelompok masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia agar tercapai pemakaian yang cermat, tepat, dan efisien. Di sini ada daftar pustaka. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.